Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang perjalanan waktu mendapatkan badar besi Selonata, ya agar sedikit menambah pengetahuan saja ya saudaraku. Awal saya tahu badar besi Selonata itu dulu saya dapatnya itu dari Abah Tarmin saudaraku. Karena waktu itu saya ke rumah beliau dan ditunjukin badar besi Selonata. Namun setelah saya tanya itu di mana tempatnya itu, beliau cuma diam saja dan waktu itu saya dikasih saudaraku satu buah. Waktu itu batunya besar dan tengahnya itu berlubang atau batunya combong saudaraku. Dia seperti kayak roda saudaraku ya. Roda itu dia bolong tengah seperti itu. Namun semenjak saya pulang dari rumah beliau saudaraku, itu saya juga penasaran. Karena saya tahu tentang Abah Tarmin itu, beliau seorang spiritual saudaraku ya. Itu ada di daerah Banger. Beliau juga seorang sesepuh karena beliau juga punya pondok pesantren di daerah Banger. Nama pondok pesantrennya Darul Muqaddas. Karena beliau memang pakarnya jenis-jenis batu badar saudaraku. Semenjak waktu pas saya pulang dari rumah beliau itu tadi, ada beberapa hari itu saya istikharah saudaraku, minta petunjuk agar saya bisa tahu di mana letak lokasi badar besi Selonata saudaraku. Dan waktu itu saya mendapat jawaban dan akhirnya saya tahu saudaraku. Akhirnya tanpa tidak sengaja itu saya cari saudaraku tempatnya. Dari tempat saya itu sebenarnya ya tidak jauh-jauh amat sih. Sekitar kurang lebih itu 5 kilo lah. Pas lewat kampung dan di ujung kampung itu ada hutan saudaraku, ada hutan. Tanpa tidak sengaja itu malah saya kepengen keburu pipis. Waktu itu saya kepengen pipis dan akhirnya saya berhenti. Saya turun dari motor itu. Habis itu saya santai sejenak saudaraku ya, sambil merokok karena saya orangnya juga merokok. Pas saya melihat ke bawah saudaraku, ternyata di situ lokasinya saudaraku. Karena saya memintanya sama Allah itu agar saya diarahkan tujuan saya itu pas ke lokasi badar besi Selonata. Saya berpikir dalam hati waktu itu, bukannya ini badar besi Selonata yang biasanya digunakan pegangan atau jimat orang-orang untuk media keselamatan. Oh, ternyata di sini lokasinya. Dalam hati saya berpikir seperti itu saudaraku.
Akhirnya saya deteksi lokasi sekitar situ, saudaraku. Dan di situ juga awal saya punya murid pertama kali, saudaraku. Itu tahun 97, saya ingat saya. Tahun 97. Kalau sampai sekarang ya udah lama ya, saudaraku, karena waktu itu tahun 97. Pas saya mendeteksi sekitar lokasi, saudaraku, saya ketemu Mandor Tono atau Kang Tono namanya, karena itu orang itu penjaga hutan. Mandor itu penjaga kayu hutan, saudaraku, agar kayunya itu tidak dicuri orang atau dijagalah, seperti itu. Dan waktu itu saya ditanya, saudaraku, sama beliaunya. Tanya, akhirnya saya itu dimintai tolong ke rumah beliau. Ternyata di balik hutan itu ada perkampungan juga, saudaraku, di atas gunung itu. Akhirnya saya mampir, dan waktu itu beliau punya pegangan, saya disuruh melihat, disuruh ngecek. Setelah saya cek barangnya, kebetulan waktu itu palsu, saudaraku, palsu. Dan menurut beliau itu, kok bisa palsunya di mana ya, Gus, gitu. Akhirnya saya kasih tahu, saudaraku. Akhirnya beliau tahu kalau bendanya itu tadi, pegangan beliau itu dulunya hasil tarikan, saudaraku. Tahu-tahu di dalam kelapa gitulah, kata beliau. Namun barangnya palsu. Setelah saya pulang dari situ, saudaraku, sekitar ada 5 hari saya dicari sama beliau, saudaraku, ditanyai. Dan Mandor Tono itu, Kang Tono itu tadi bisa nggak bisa minta tolong sama saya, kepengen berguru sama saya. Itulah awal pertama saya punya murid, saudaraku. Ya sebenarnya sih waktu itu ya saya bilang saya itu nggak bisa apa-apa lah, karena saya masih suka berpetualang ke tempat keramat-keramat, atau suka berburu benda-benda bertuah dari sesepuh-sesepuh, dari tempat-tempat keramat juga, saudaraku. Dan memang di situ memang lokasinya itu memang banyak benda-benda bertuahnya, jenis batu Badar Bisalonata, saudaraku, memang pusatnya. Namun tempatnya juga agak angker, karena dulu setiap Kang Tono itu saya suruh ngambil batu Badar Bisalonata itu kalau malam dia dimimpiin ternyata batu itu ada yang punya, saudaraku. Dan beliau itu tahu-tahu badannya nggak enak, panas dingin seperti itu. Dan akhirnya saya kasih tahu, saya kasih serana lah, supaya beliaunya itu tidak apa-apa. Ya alhamdulillah, saudaraku, waktu itu sembuh. Dan setelah saya teliti, saudaraku, motif Badar Bisalonata itu kan kotak segi 4 seperti ketupat ya. Dan saya melihat pusaka yang ada pamornya seperti itu milik sahabat saya. Itu dulu pusakanya turun temurun, itu pamornya gedong tumbuk, saudaraku. Makanya pertama kali orang tahu pamor
gedong tumpuk itu sebenarnya dari saya, saudaraku. Makanya kalau ada orang di channel-channel sebelah itu, pasti orang itu pernah ke rumah saya, dan kalau tidak seperti itu biasanya melihat video saya, jadi bahasa saya itu ditirukan seperti itu. Dan memang seumur hidup itu saya cuma melihat pusaka yang ada pamornya seperti ketupat itu cuma sekali itu, saudaraku. Itu bagus sekali buat sarana kerezekian agar kita itu hidupnya selalu mapan. Seperti itu. Dan memang saya menemukan badai psilonata itu memang antik-antik, saudaraku, antik-antik. Ada juga pokoknya itu yang super top itu memang ada, simpanan saya juga ada. Dan dulu ada sahabat saya itu yang sudah saya anggap seperti saudara, itu di daerah Medan itu dapat yang ada asma Allahnya, itu juga bagus badar besi selonatanya. Seperti itu ya, saudaraku. Itu tadi perjalanan saya dalam mencari titik temu lokasi badar besi selonata, dan awal perjalanan saya punya murid pertama kali, saudaraku. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Intinya, saudaraku, ya, kalau kita ada sesuatu kebingungan apapun, intinya jangan lupa, saudaraku, ya, kita mendekatkan diri kita sama Allah, kita minta sama Allah, kita banyak berzikir, kita minta petunjuk, saudaraku. Pasti ada jalan untuk menuju sebuah keterangan atau sebuah solusinya, seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu buat kali ini. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.